Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi saudara pada kajian metode penelitian kuantitatif. Pada pembahasan yang pertama kita telah mencermati apa hakikat dari penelitian sebagai sebuah proses ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang handal. Kita telah panjang lebar mengkaji itu, dan pada pembahasan yang kedua kita telah mencermati bagaimana menyusun latar belakang masalah untuk bisa mendapatkan hasil penelitian yang punya manfaat penting. Dan kali ini kita akan membahas langkah-langkah penelitian. Saya akan tunjukkan PPT untuk memudahkan saudara belajar. Ya, topik kita kali ini adalah langkah-langkah penelitian. Perjalanan panjang penelitian melibatkan mencakup sejumlah langkah yang kita perlu pahami agar kita bisa melakukan penelitian yang bagus. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah memahami, telah mencermati bahwa penelitian adalah suatu proses yang terdiri atas tahapan-tahapan. Masing-masing tahap punya tugas, punya tujuan yang kita ingin capai sampai akhirnya penelitian itu selesai dan kita mendapatkan pemahaman tentang suatu. Kalau kita uraikan, ada 3 langkah yang esensial dari sebuah penelitian. Mulai dengan mengajukan pertanyaan penelitian, pose a question, seperti yang dilakukan oleh Alexander Fleming. Mengapa makanan yang tertinggal di lab itu ada yang busuk, ada yang tidak? Isaac Newton, dia bertanya, mengapa buah apel jatuh dari atas ke bawah? Mengapa benda jatuh dari atas ke bawah? Pertanyaan itu kita ajukan. Kemudian langkah yang kedua, kita mengumpulkan data, informasi untuk menjawab pertanyaan itu. Dan yang ketiga, menyajikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Kalau digambarkan perjalanan penelitian itu seperti kita menaiki tangga untuk menuju ke gedung bertingkat misalnya. Cole dan Cole menggambarkan ada 5 tahap. Ini saudara gambarkan menyusun skripsi ada 5 tahap. Tahap yang pertama, tangga 1 adalah mengidentifikasi masalah penelitian yang penting dan visible untuk diteliti. Nah, jadi langkah pertama, identifikasi masalah yang penting dan visible untuk diteliti. Ketika peneliti belum menemukan itu, maka dia belum akan menyusun proposal. Nah, jadi langkah menyusun proposal ini adalah yang kedua setelah kita mengidentifikasi masalah. Kita sudah bahas di pertemuan terdahulu bagaimana cara mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah menyusun proposal dengan sejumlah komponen-komponen yang ada, kita melakukan pilot study, menyiapkan instrumen, rancangan perlakuan, dan akhirnya melakukan penelitian sungguhan, penelitian utama, dan menyusun laporan. Ini tahapan yang kelima. Nah, saya ingin tunjukkan proses yang panjang itu sungguhnya ada tiga langkah yang penting. Ini yang kasih kuning ini satu rumpun, mengidentifikasi masalah penelitian yang penting untuk diteliti, yang punya potensi manfaat teoretik dan manfaat praktis mungkin. Kemudian untuk memastikan itu punya manfaat penting, kita harus membuat literatur review. Nanti kita akan tunjukkan apa yang dikerjakan literatur review, dan akhirnya memilih pertanyaan yang hendak kita jawab melalui penelitian kita. Setelah pertanyaan penelitian kita temukan, kita pilih, barulah kita menentukan kita apa akan membuat penelitian kuantitatif ataukah kualitatif. Kalau penelitian kita berkaitan dengan menguji sebuah hipotesis, ini berarti kuantitatif. Kalau kuantitatif, kita bisa susun kemudian rancangan penelitiannya. Bagaimana tujuan penelitian, pertanyaan penelitian bisa kita jawab. Ada pilihan membuat rancangan penelitian relasional, mulai yang simple, sederhana, sampai yang kompleks. Atau membuat rancangan penelitian eksperimen. Mulai pra-eksperimen, kuasi-eksperimen, sampai true eksperimen. Atau desain atau rancangan penelitian survei. Kalau penelitian kualitatif yang hendak menemukan pengetahuan baru, teori baru, kita bisa membuat rancangan grounded, rancangan etnografi, atau rancangan naratif. Nah, ketika sudah disusun rancangan ini, barulah kita
menetapkan dan menyiapkan siapa subjek atau sampel penelitian kita, instrumen pengumpulan data apa yang kita akan pakai, teknik analis data apa yang kita akan gunakan, dan akhirnya interpretasi. Setelah itu, kita buat pembahasan atau diskusi, kesimpulan, mengidentifikasi keterbatasan untuk diperbaiki pada penelitian yang datang, dan rekomendasi apa yang diperlibat untuk peneliti yang selanjutnya. Nah, dengan format yang lain, kita bisa saksikan, saudara, bahwa perjalanan proses penelitian itu seperti suatu lingkaran. Kita lihat yang pertama tadi, identifikasi masalah. Kita mulai dengan mespesifikasikan apa problem yang perlu diatasi. Kemudian membuat justifikasi bahwa problem itu penting untuk dijawab atau dicari solusi. Dan memberikan saran, rekomendasi siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian kita. Kemudian ini juga simultan dilakukan literatur review, meninjau literatur. Dimulai dengan mengumpulkan sumber, pustaka, literatur. Kita bisa dapatkan dari artikel jurnal, proceeding, atau buku teks. Nah, ketika kita sudah pilih banyak, kita pilih mana yang relevan, mana yang penting untuk menjustifikasi bahwa penelitian kita penting dan punya koneksi, punya hubungan dengan perkembangan pengetahuan di bidang itu. Dan kita membuat ringkasan untuk kita laporkan. Ini biasanya dilaporkan dalam introduction atau latar belakang masalah. Kemudian tahap berikutnya adalah menspesifikasi tujuan penelitian. Ini penting. Ketika penelitian jelas apa yang ingin dicapai, maka kita nanti akan memilih metode apa yang untuk mencapai tujuan itu menjadi mudah. Maka tujuan itu harus dirumuskan secara spesifik. Kalau tujuan itu masih terlalu luas, harus kita persempit. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini melibatkan sumber data. Maka kita harus memilih siapa individu yang akan kita ambil datanya. Kemudian proses izin untuk mengambil data, jadi tidak bisa kita selonong boi langsung mengambil data, tidak bisa, harus pakai izin. Kalau itu pada siswa, kita bisa minta izin ke kepala sekolah atau bahkan mungkin dinas pendidikan. Kemudian mengumpulkan informasi. Setelah data dikumpulkan, kita analisis, kita interpretasikan, dan akhirnya kita buat laporan. Laporan kalau pada mahasiswa ya skripsi itulah hasil laporannya. Laporan hasil penelitian itu kita cek dengan langkah yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus bertanya, apakah hasil penelitian kita telah menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Inilah yang kita maknai dengan proses penelitian. Kemudian literatur review. Anda dikasih tugas untuk membuat literatur review. Sebenarnya apa urgensinya literatur review itu? Yang penting dipahami, melalui literatur review, kita akan jadi tahu siapa saja yang telah meneliti problem penelitian yang hendak dikaji oleh Anda sebagai peneliti. Untuk apa kita tahu peneliti-peneliti itu meneliti, misalnya nih Anda meneliti tentang self-efficacy, kita akan bertanya siapa telah meneliti apa tentang self-efficacy, menemukan apa tentang self-efficacy. Apa gunanya itu? Gunanya adalah untuk menghindari terjadinya duplikasi. Jangan sampai kita membuat penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sama persis. Itulah duplikasi. Maka ini harus dihindari. Kemudian yang kedua, melalui literatur review, kita bisa juga menghindari membuat penelitian yang tidak dibangun atas pengetahuan yang ada. Jadi kita tidak mau tahu apa yang terjadi, ternyata kita lakukan, ini sudah diteliti, pengetahuan itu sudah ada, menjadi tidak nyambung dengan pengetahuan yang telah ada dimiliki. Dan yang ketiga, melalui literatur review kita bisa terhindar dari membuat penelitian yang tidak punya kontribusi teoretik, menambah pengetahuan tidak. Ya, ini tentu hal yang tidak kita inginkan. Lalu bagaimana literatur review kita buat? Kita mulai dengan menemukan literatur, sumber literatur dari artikel jurnal, buku teks, artikel yang ada di proceeding kita kumpulkan. Kemudian
Mungkin itu menggunakan Archive, Google Scholar, atau basis data yang lain. Kemudian kita pilih secara selektif mana yang menjustifikasi penelitian kita, yang menghubungkan penelitian kita dengan penelitian terdahulu, dan akhirnya kita buat ringkasan literature review untuk penelitian kita. Saya kira ini, saudara, yang menjadi penting saya sampaikan. Selamat mengembangkan pemahaman tentang metode penelitian untuk mendapatkan penelitian yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.